Hai halo, apa kabar Bunda Bundi? Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Video saya dimulai dengan pertemuan kami ya, guru-guru bikin acara kecil-kecilan di rumah. Jadi konsepnya ini kami masing-masing membawa makanan yang sekiranya disukai oleh seluruh teman-teman ya. Jadi mulai dari dessert, minuman sampai makanan berat itu harus ada. Nah, ini situasi yang belum sempurna ya, belum lengkap ya. Kami ini lagi menunggu teman-teman yang belum hadir. Jadi sementara itu kita ngemil-ngemil dulu, dan ini dia sudah lengkap teman-temannya. Jadi kita mulai deh makan makanan berat. Di situ sudah ada kapurung yang terbuka, lalu ada es kelapa muda ya. Nah, ini teman-teman masih ngemil-ngemil ya, karena kita lagi menunggu satu orang lagi yang belum datang, itu membawa bubur Manado. Nah, tapi kami sudah mulai makan kapurung, jadi teman-teman sudah menyendok menu yang berat ini ya, kapurung ya. Nah, inilah kondisi setelah mereka pulang ya. Ini agak-agak berantakan gimana gitu ya. Ini wajar lah ya, kalau sudah bikin acara ya modelnya akan berantakan ya, seperti ini. Ini kasurnya karpetnya saya sudah lipat ya. Jadi ini mulai kita membersihkan. Jadi kipas anginnya saya masukkan dulu, saya tutup dulu pintu kamar saya karena ber-AC, jadi ditutup aja dulu. Lalu ini kita mulai membersihkan sampah-sampah besar yang ada di situ, lalu kita sapu deh. Nah, ini saya pakai sapu manual saja karena sampahnya ini kan ukuran besar. Nah, itu ada kemenakan saya suruh pindah dulu karena saya mau membersihkan ruang tamu ini ya. Jadi walaupun kecil ya, ini ruang tamu ini harus terlihat rapi dan bersih ya, biar hati tenang ya. Gimana Bunda Bundi? Ada sama seperti saya enggak ya? Jadi semua harus tertata rapi. Kalau ada yang mencong-mencong sedikit ya, biasanya hati tidak tenang. Nah, ini ada sampah-sampah di di rak yang saya buat bersama suami itu ya. Nah, itu saya turunkan semua di lantai biar tersapu ya. Ini saya sapu dulu sampah-sampahnya. Setelah saya sapu, nanti terakhir saya ngepel, ceritanya seperti itu Bunda Bundi. Jadi ini kita pakai sendok sampah dulu ya. Kemudian saya menata bantal dari sofa minimalis saya, dan meja itu saya kembalikan pada posisinya, dan barang di atas meja, toples kue itu saya taruh di posisinya ya, di meja. Kemudian barang-barang yang tidak semestinya ada di rak saya pindahkan. Dan ini adalah meja prasmanan. Meja yang dibuat oleh guru saya ya, maksudnya pegawai saya dulu ya, waktu saya masih membuka daycare di rumah saya. Ini mereka yang buat sendiri dari papan yang tersisa di samping rumah. Nah, ini saya lap-lap dulu karena ada tumpahan es kelapa di situ, jadi saya bersihkan biar tidak lengket. Nah, ini saya mau pindahkan ke tempat yang semestinya. Jadi sebelumnya itu saya vakum dulu seperti ini biar debu-debu yang ada di bawah itu hilang ya. Nah, jadi ini bersama kemenakan saya ini saya pindahkan pada posisinya. Memang seperti inilah posisi yang semestinya kalau tidak ada acara. Tapi kalau ada acara, ini meja ini saya letakkan di bagian depan untuk meletakkan berbagai macam jenis makanan ya, biar gampang diambil oleh tamu-tamu. Karena di depan ini kan letaknya persis depan WC, jadi kurang enak ya kalau mengambil makanan di depan WC. Jadi saya pindahkanlah pada tempat semestinya. Nah, ini snack ini masih sisa lebaran ya, jadi
saya tetap taruh di situ ya, biar kalau ada tamu atau ada anak kecil atau anak saya duduk-duduk di teras di ruang tamu bisa mengambil. Nah, ini dia posisinya sudah pada tempatnya. Nah, kita ngepel deh ya, karena lengket dan ada sisa-sisa makanan yang tumpah-tumpahan itu kita bersih-bersihkan dan kita ngepel biar lantainya enak diinjaknya ya. Jadi seperti inilah ngepelnya. Ini saya suka ya, karena alat pelnya ini tinggal didorong saja ke bawah, itu terperas dengan sendirinya. Ya seperti itu ya Bunda Bunda ya. Saya biasanya ngepel itu seminggu sekali aja di hari Ahad ya. Nah kalau seperti ini ada acara kita ngepel. Nah ini saya keluarkan lagi kipas anginnya biar air pelannya itu cepat kering ya. Karena saya takut kemenakan saya atau anak saya ke ruang tamu belum kering ya. Nah karena mereka suka ke ruang tamu ini makan atau main-main HP ya. Nah jadi saya harus mengeringkan cepat lantainya itu biar aman ya. Nah ini sudah selesai deh, alhamdulillah. Ruang tamu saya sudah tertata seperti semula, sudah bersih rapi ya, kecil tapi sangat menyenangkan hati. Lanjut ke kamar saya. Nah kamar saya ini juga tadi berantakan juga ya, jadi sampah-sampah besar itu saya sudah ambil semua, ini tinggal kita bereskan ya. Nah ini ada gorden yang jatuh, nanti dilihat ya Bunda Bundi, ada gorden yang jatuh ini akibat dari anak teman saya mungkin terinjak ya, jadi jatuh deh. Nah ini setelah saya bersihkan kasurnya, saya tarik-tarik, lalu selimutnya saya lipat dan taruh di semestinya ya. Ini dia gordennya Bunda Bundi ya. Jadi ini tertarik dengan kayak pakunya ya, jatuh pakunya juga, cantolannya di atas juga jatuh ya. Kita mencoba ya, saya mencoba untuk memasangnya kembali. Jadi saya ambil palu di belakang dan paku, tetapi pemirsa ya, dengan sekuat tenaga, ini karena tidak terlalu tinggi, sayanya tidak terlalu tinggi ya. Ya, jadi saya agak sulit menjangkau itu ya, dan ternyata saya tidak bisa memasangnya. Mungkin harus menggunakan bor ya, karena sempit ya cara untuk memalunya ya. Untuk menggunakan palu itu sangat sulit ya. Jadi kita tinggalkan saja ini gordennya ya. Nanti saya punya kekuatan lebih ya, harus berpikir keras untuk bagaimana bisa. Nah ini sebenarnya sudah terpasang pakunya ya, tetapi karena mungkin pakunya tidak, nah ini dia jatuh. Pakunya tidak kuat ya, makanya jatuh deh. Oke, ini dia selesai juga ya kamar saya, walaupun ya gordennya belum terpasang, tidak apa-apa, yang penting sudah bersih ya, alhamdulillah. Nah lanjut, ini hari berikutnya. Nah saya mendapatkan kiriman ya, bukan mendapatkan ya, saya membeli semprotan anti jamur ya. Bunda Bundi bisa lihat sendiri ya, di sekitar dinding di atas pintu saya ini lembab ya, dan ternyata dia menyebabkan jamur di situ ya, dan dia mengenai ya gipsum yang saya gersi yang saya pasang di dinding satu sisi ini. Nah ini menyebabkan saya khawatir ini akan menyebar dengan cepat karena sudah mengena dinding GRC-nya ya, yang saya buat ya, yang saya makeover bersama suami saya tercinta ya. Jadi saya belilah semprotan anti jamur itu, dan hari ini sudah sampai sepulang sekolah
saya mengumpulkan tenaga ya untuk membersihkan di situ ya, karena suami saya sudah kembali mencari rezeki di luar kota ya. Jadi istrinya yang harus naik tangga ya, walaupun saya domba-domba glitter domba-domba deg-degan ya gimana gitu ya, karena naik tangga ketinggian ya, takutnya jatuh kenapa-kenapa juga ya. Nggak apa-apa ya, demi menghilangkan jamur yang memusingkan kepala ya, menyakitkan mata untuk melihat ya. Ya, dan takutnya menyebar lagi ya, semakin menyebar dan itu agak sulit kita atasi. Makanya saya memberanikan diri untuk naik ke atas tangga ya. Nah itu kita bisa lihat sendiri ya bunda-bundi gimana parahnya itu di bagian perbatasan itu sudah sangat menghitam ya, kelihatan kayak seperti lumut-lumut ya, lumut-lumut lalu dia akan menghitam seperti itu ya. Itu mungkin tambahan apa ya, jamur lumut ya bersatu padu di situ. Nah, saya harus menggunakan masker ya karena baunya agak menyengat ya. Ini walaupun diklaim baunya tidak terlalu menyengat, tapi mungkin karena saya sensitif terhadap bau-bauan ya. Nah, ini saya sudah semprotkan di situ, makanya saya harus menggunakan masker biar lebih leluasa. Oke, kita naik lagi satu tangga, anak tangga. Ini saya tidak bisa menjangkau di bagian atas, padahal ini saya sudah merasa tinggi. Cuma kalau agak ke atas saya takutnya saya tidak seimbang ya, jadi saya mencoba saja semampu saya ya. Jadi ini sangat efektif ternyata semprot pembasmi jamur ini ya. Nanti bunda-bundi bisa lihat before afternya ya. Ini sebenarnya bisa didiamkan dulu sekitar 5-30 menit ya. Tetapi di situ juga ada panduannya bahwa bisa sekitar 1-5 menit saja. Nah, baru digosok ya, dilap. Dilap pun itu tidak terlalu menggunakan tenaga yang besar ya, karena ternyata ini sangat efektif ya. Jadi kelihatan sangat signifikan hasilnya. Ini saya betul-betul walaupun dia akan cepat hilang, tapi karena itu dia perbatasan antara GRC dan dinding tembok, saya harus tetap memastikan ya dengan kekuatan bulan bukannya kekuatan tangan saya untuk membersihkan. Dan di sini salahnya saya tidak menggunakan plastik tangan ya, jadi saya cuma tangan kosong saja dengan menggunakan lap. Karena saya betul-betul semangat untuk membersihkan ini ya. Ini saya ini sudah menyeimbangkan badan saya, itu saya semprot aja di bagian atas karena saya tidak sanggup untuk menggapai di sudut atas itu, tapi saya semprotkan saja sekiranya sudah semua tersemprot ya. Nah, ini lapnya sudah basah sebenarnya dengan cairan pembersihnya ya, cuma posisi saya yang kurang seimbang, saya rasanya seperti itu ya. Aduh, ini bahaya juga ini kalau saya jatuh ke bawah. Aduh, makanya sebisa saya saja ya, saya usahakan. Nah, ini saya bolak-balik lapnya biar tidak terlalu basah di tangan saya. Ini tak lupa saya semprotkan di semua bagian yang saya rasa itu banyak jamur-jamurnya ya. Nah, sebisa saya juga ya. Nah, ini tangan saya sudah panas, sebenarnya sudah gatal terasa, tapi saya tetap melanjutkannya karena mumpung di atas ya. Mudah-mudahan nanti lain kali saya mencoba lagi. Katanya ini semprotan jamur ini kalau sudah disemprotkan dan hilang, ini tidak bakalan datang lagi jamurnya ya. Saya berharap seperti itu sih ya.
Atau di sini bunda-bunda ada yang punya pengalaman dengan saya yang mengatasi jamur dinding ya. Nah, itu sebenarnya saya mau tutupi seperti GRC yang di samping sini ya. Cuma suami saya keburu kembali ke tempat kerjanya di daerah sehingga proyek ini terhenti ya. Gimana ya, saya juga nggak bisa menyuruh suami saya untuk melakukan semua ya, karena ini membutuhkan energi besar ya. Jadi saya tunggu saja suami saya datang kembali dan dia memiliki waktu yang luang untuk bisa menutup kembali dinding-dinding yang kurang rata seperti ini, lembab ya. Tetapi kita harus memiliki treatment ya. Ini kurang lebih salah satu treatment yang saya lakukan agar jamur itu terhempas pergi ya. Ini sudah cukup bagus sebenarnya ya, dan ini ada satu di sini ya, satu titik juga terkena jamur ya, mungkin sangat lembab di situ, itu bekas pakuan, ini sudah hilang. Nah, kemudian saya juga beralih ke pintu ya. Ini pintu juga ternyata alhamdulillah sangat cepat perubahannya setelah saya semprotkan cairan anti jamur ini ya. Ini bunda-bundi, kalau mau samaan dengan saya nanti saya letakkan di link deskripsi ya bunda-bundi semua. Oke deh, ini penampakan sebelumnya bunda-bundi dan ini sesudahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum.